Nanti seperti ini skemanya, setiap kelompok nanti akan punya satu server. Setiap kelompok akan punya satu server. Satu server ini, ya, server ini kita sebut sebagai apa? VPS ya kan? Virtual Private Server. Jadi kalau kita beli itu ya, kalau di cloud computing dengan kita mengenal istilah namanya dedicated server, kemudian on-premises server, ya. Atau kita beli hosting, itu kan beda. Jadi kalau VPS ini kita kayak beli satu CPU gitu, tapi CPU-nya tidak berbentuk fisik, berbentuknya virtual. Tahu ya virtual box, tahu ya virtual box. Nah, jadi kayak kita beli OS yang diinstal di sebuah virtual box. Nah, gitu. Nah, OS-nya bisa macam-macam, bisa Windows. Kalau Windows biasanya ada biaya tambahan lisensi. Kalau Linux gratis. Nah, kemudian kita juga akan bisa milih spesifikasinya berapa RAM-nya, ya RAM-nya berapa, harddisknya berapa, terus apa, core CPU-nya berapa, 1 atau 2 gitu. Nah, itu kalau diteropok. Jadi kita akan gunakan VPS ini nanti untuk dua skema. Satu, untuk membangun sebuah web server ya. Oke, kita nanti akan bangun sebuah HTTP REST API untuk menangani proses interaksi ya, CRUD tapi dari hardware, dari node MCU kita gitu, menggunakan protokol HTTP. Yang satu kan kita akan menggunakan protokol MQTT. Nah, itu jelas arsitektur di servernya berbeda karena kita nggak akan menggunakan REST API tapi menggunakan MQTT broker. Ya. Nah, MQTT broker nanti yang di sini nanti coba saya jadi kita nanti di sini yang di sisi kanan ini ya, yang di skema kedua nanti yang harus diinstal adalah Mosquito ya, Mosquito pasti. Mosquito itu salah satu MQTT broker yang populer dan free. Nah, terus yang kedua nanti yang akan diinstal database-nya kita coba pakai MongoDB. Nah, oke, kemudian platformnya nanti kita pakai Node.js aja karena kita kemarin sudah sedikit kenalan dengan Node.js. Nah, kalau yang sebelah kiri ini kayak kalian pernah belajar web ya. Jadi ilmu itu masih kepake dan bisa digunakan untuk membangun aplikasi OT. Ya, seperti kayak bikin web biasa. Nah, tapi nanti inputannya tidak dari orang, tapi dari alat, dari hardware. Nah, otomatis kalau kita beli hosting nggak bisa. Kalau hosting itu biasanya dia hanya di set, hanya bisa untuk running ini aja. Kalau kita mau install Node.js, kita mau install Python, kita mau install MongoDB, itu nggak bisa. Karena kita nggak punya akses ke root-nya, OS-nya. Gitu. Nah, jadi kenapa harus pakai VPS? Ya. Jadi nanti aplikasimu itu online beneran, bisa diakses dari manapun gitu, karena dia udah internet kan. Nah, kemudian nanti kenapa satu kelompok satu server? Nah, kalau satu kelompok satu server kan nanti hardware-nya ada 6, karena ada 6 orang kan. Ada 6 orang, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti akan menarik nanti. Karena kita akan bisa membuat sebuah aplikasi OT yang hardware-nya itu nggak cuma satu. Jadi nanti semua masing-masing alatnya akan ngirim data atau dia akan collect data dua arah ini. Nah, jadi kita punya 6 alat untuk setiap server ini. Nah, tujuannya apa? Nanti kita bisa membuatkan aplikasi gitu ya. Dan nanti ujung-ujungnya kan kita memvisualisasikan data. Kita bikin OT dashboard gitu, berbasis web gitu kan. Nah, IoT dashboard itu nanti dibuatkan untuk yang ini, dan juga nanti yang kanan juga harus dibuatkan IoT dashboard. Nah, di IoT dashboard kan nggak cuma menampilkan monitoring ya, kan bisa juga grafik gitu, grafik chart gitu.
Nah, dan juga nanti kita bisa tambahkan menu karena kita hardware-nya banyak ini. Kita bisa membuat apa namanya istilahnya device management ya. Nah, jadi kita akan nyinggung juga tentang security nanti. Ya, jadi di IoT kan security penting ini. Jadi kita register nanti alat yang ini kita kasih username password sendiri. Yang di sini kasih sendiri. Sehingga yang akses ini itu hanya user-user tertentu. Nah, hanya user-user tertentu. Jadi akan menarik nanti. Ya. Jadi misalkan ID alatnya berapa, usernya apa, pasnya apa, atau IP-nya berapa. Nah, nanti kita bisa bikin whitelist atau blacklist list-list alat yang nggak bisa connect atau alat-alat yang hanya bisa connect ke sistem. Ya, jadi outputnya sebenarnya di visualisasi ini. Ya, visualisasi itu nanti IoT dashboard itu nanti harus ada dua operasi ya. Satu visualisasi, memvisualisasikan data. Yang kedua bisa mengendalikan, controlling. Jadi arah komunikasinya itu selain dari hardware ya, dari hardware nanti ke sini, kemudian dari sini ke sini kan. Nah, tapi juga harus arah yang sebaliknya. Kalau kalian bikin tombol di sini ya, dia dari sini ke sini, kemudian ke alatnya. Itu gimana nanti? Konsepnya sangat berbeda kalau kita pakai yang teknologi yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, ini sangat berbeda. Ya, jadi harapannya itu nanti. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini? Pak, maaf izin. Ya. Ini berarti nanti kita untuk interface menggunakan PHP full, kemudian database-nya koneksi MySQL, baru nanti di servernya itu semua kita install sendiri berarti ya? Ya, jadi yang sebelah kiri yang konsep pertama kayak kita bangun web server biasa. Nah, nanti yang akan berbeda yang sebelah kanan tadi. Ya, pakai MQTT, pakai NoSQL dan lain-lain. Kalau yang sebelah kiri biasa nanti ini sebenarnya nggak wajib ya, maksudnya nggak harus. Tapi yang wajib satu kelompok harus ada satu server. Tapi kalau kalian punya VPS sendiri atau barangkali punya VPS ya, barangkali boleh install sendiri. Yang harus diinstal ya ini, siapkan ini. Ya, Apache diinstal, PHP diinstal, MySQL diinstal. Kemudian tambahkan PHP MyAdmin juga, biar gampang nanti manajemennya. Berarti yang jagoan hosting itu nggak wajib ya, Pak? Gimana? Yang jagoan hosting VPS-nya nggak wajib. Jangan pakai jagoan hosting terlalu mahal ya. Jadi terus? pakai ini aja. Jagoan hosting itu harus 3 bulan, totalnya 240.000. Nah ini ada sama aja sebenarnya, 75. Nanti kalian ambil yang sini, yang spesifikasi satu aja. Yang RAM-nya 1, pokoknya yang paling rendah lah. Oh, ini penggunaannya hanya sebulan, Pak, atau bagaimana? Gimana? Ini kita menggunakan VPS hanya sebulan atau bagaimana? Ya kita gunakan dulu sebulan. Ya. Nanti bulan kedua itu nanti gini, kelas tadi yang awal tadi pengennya bulan kedua nanti pakai registrasi pakai Azure. Azure itu bisa, cuma daftarnya nanti butuh persetujuan sana untuk direview, sehingga nggak bisa langsung jadi. Prosesnya itu bisa berminggu-minggu. Gitu. Nah, jadi sambil jalan, bulan pertama ini kita pakai ini, nanti bulan kedua harapannya kita bisa pindah ke Azure yang free gitu. Nah, berarti kita nanti setelah Azure dapat kredit dari pihak Azure-nya, kita setting ulang lagi semuanya atau gimana? Iya, setting ulang, nggak apa-apa. Kan kita belajar aja, bukan untuk production. Yang penting pengalaman untuk settingnya itu malah yang penting. Gitu. Kalau saya pakai GCP saya sendiri boleh, Pak? Boleh. Jadi kalau punya server sendiri dari awal nggak apa-apa. Kalau sudah punya nggak apa-apa, dari sekarang dari awal aja pakai itu terus. Cuma yang ini kan kebanyakan mayoritas nggak punya gitu, karena kelompok. Gitu. Tapi untuk spesifikasinya
Spesifikasinya minimal standar. kayak gini, itu spesifikasi paling rendah ini. Lebih tinggi dari ini malah bagus. Ya kan? Baik, Pak. Minimal RAM 1 ya, ini memang bukan untuk production kan. 1 GB ini kalau di launching ya agak teteran dia sebenarnya. Kalau misalkan untuk web ya. Oke, ada yang tanya lain dari teman-teman? Untuk IPv6-nya nanti kita hitung sendiri atau dari pihak sananya, Pak, kalau misalnya menggunakan dari Bukalapak ini? Dari otomatis biasanya. Oh, ya. Kamu nanti kan langsung dikasih IP public kan? Ya. Nah, langsung dikasih IP public. Ya biasanya IP public dia kasih yang versi 4 sama versi 6. Kita nanti masih pakai, kalau untuk komunikasi dengan hardware dan lain masih pakai yang 4. Ada lagi? Jadi jelas ya, gambaran nanti rencananya seperti itu. Ya. Jadi kita gunakan VPS ya. Nanti akan ada banyak masalah. Nah, nanti kayaknya akan tahu nanti. Misalkan nanti yang mungkin akan jadi masalah adalah di HTTP sama HTTPS. Nah, konsep HTTPS ini kan biasa untuk web ya, SSL ini. Nanti kalau di hardware ini nggak bisa langsung pakai HTTPS. Nah, karena dia nggak bisa nyimpen private key, harus disimpan secara manual, public key-nya sama private key-nya. Beda dengan kalau kalian pakai untuk web ya, aplikasi web itu kan kliennya biasanya browser. Browser itu bisa memprovide public key. Nah, kalau hardware gimana itu? Nah, itu nanti sambil jalan. Jadi nanti untuk tahap awal nanti kita gunakan tanpa HTTPS ya. Nanti kalau sudah oke, coba pakai HTTPS. Nah, sebenarnya yang dari jalur di sini nih, yang sebelah kiri ini, sebenarnya tidak disarankan untuk IoT. Ya. Kenapa? Karena kalau di sini ini kita masih pakai HTTP. HTTP itu secara teori dia paket datanya itu besar ya. Header filesnya HTTP itu ukurannya lebih dari 1 mega, 2 mega ya kalau nggak salah. Nah, sehingga kalau untuk aplikasi yang real time ini bermasalah ini. Delay-nya bisa lumayan gitu. Ya nggak lumayan sih, di bawah 1 detik lah. Tapi kalau pakai MQTT bisa jauh banget gitu. Jauhnya sangat banget karena header size-nya protokol MQTT itu sangat kecil. Hanya 2 kilobyte kalau nggak salah. Nanti kita akan tahu nanti bedanya menggunakan HTTP sama MQTT. Protokol yang lain apa? Sebenarnya ada banyak. Misalkan kita bisa pakai misalkan SMTP. Ya, kalau SMTP nanti teknologi di servernya juga lain. Kita perlu install SMTP server. Ya. SMTP itu yang biasa digunakan buat Jabber. Tahu ya Jabber itu kalau dulu itu kalian pernah dengar pernah pakai namanya Gtalks ya, Google Talks. Jadi produknya Google dulu ada namanya Gtalks kalau salah. Nah itu pakai Jabber, pakai SMTP. Nah ini lebih ya, yang paling ringan memang MQTT paling ringan. Tapi yang dari sisi keamanan ini bagus nih, SMTP ini bagus karena biasa untuk enkripsi ya, untuk chatting ya, jadi end-to-end encryption dia. HTTP juga bagus dari sisi keamanan sebenarnya. Cuma ya itu ya berat gitu. Nah kemudian tiga-tiganya ini juga masih pakai TCP ya, karena kita kalau kenal di jaringan kan ada 2 ini ya protokol di network layer ya, TCP sama UDP. Nah, MQTT itu TCP, jadi ada handshaking-nya. Jadi data yang dikirimkan, saya ngirim data ke sini, itu nanti akan dikasih tahu, oh datanya diterima. Masih ada proses seperti itu. Jadi
nggak usah khawatir kalau masalah data pasti kesampai gitu. Kalau nggak sampai pasti dikasih notifikasi. Nah, ada yang protokol yang dia itu di atas, bekerja di atas UDP, jadi tidak di atas TCP. Contohnya adalah apa? CoAP. Nah, CoAP. CoAP itu seperti HTTP, cara nulisnya, pokoknya mirip banget dengan HTTP. Cuma dia itu UDP, bekerja di atas UDP. Nah, jadi protokol di sini ini nanti macamnya ada banyak. Tapi yang kita ambil yang populer aja. Yang populer ya ini. Ya. Dan yang kalau kita sudah terbiasa dengan web, kan biasa pakai HTTP. Nah, biar nggak langsung istilahnya kaget gitu ya. HTTP pun bisa dipakai buat IoT. Gitu. Kalau nanti berkembang terus kalian fokus di IoT ya nanti coba-coba pakai protokol yang lain, SMTP, CoAP, ada apa lagi? AMQP, ada AMQP juga. Ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, mungkin gitu ya. Jadi ini langsung saya bagi kelompoknya. 66 jumlah mahasiswanya itu ada 36. Itu udah termasuk si Avero sama Faiz ya. Yang dari Permata Merdeka. Jadi root ini mana tadi? Tolong langsung dicatat aja di sini, saya ketik di sini di setting. Berarti kelompok 1 ini mulai dari Muhammad Zidan sampai Teguh Maulana Ihsan. Kelompok 2 Ahmad Iqbal sampai 1, 2, 3, 4 Muhammad Zulfa. Kelompok 3 Agitia sampai siapa ini? 1, sampai Laras. Nah, kelompok 6 ini Emir, Fadel, Vivaldi, Toker, terus Avero masuk sini ya bro, sama Faiz ya, bener ya Faiz ya? Pak, di mana Pak? Namamu Faiz ya? Yang Permata Merdeka, sorry Rifki. Iya Pak, saya. Nah, gini dah, 6 kelompok nih, udah pas 66 semua nih. Nah, sekarang tugasnya yang jadi nama pertama ini yang jadi PJ, tanggung jawabnya. Jadi tolong Zidan ini komunikasi sama 6 ini, sama 6 orang ini. Ya, apa jenenge? Urunan, ya. Entah gimana itu 10 ribuan kalau pakai link aja kan bisa tuh. Punya link aja enggak ini? Atau pakai OVO atau GoPay terserah. Jadi gimana koordinasinya? Patungan ya, Zidan, Ahmad Iqbal, Agitia, Ahmad Zuldan, Warid, sama Emir. Ini semuanya ada tuh di sini orangnya yang saya sebut tadi. Nah,
langsung hubungi anggotanya aja yang aktif. Jadi atau gimana caranya lah nanti kalian saya serahkan ke kalian. Intinya, nah pakai ini aja udah. Tadi biar sama kayak yang tadi. Pakai link ini, ya langsung dibeli hari ini, langsung aktivasi hari ini. Kan 10 ribuan atau 10.000 berapa gitu, 6. Nah, nanti pilih yang paket 1 pokoknya ya. Paket 1 itu yang paling, yang harganya 75 itu tadi. Terus OS-nya pilih yang Ubuntu ya. Jangan pakai OS yang lain pokoknya. Pakai yang OS-nya Ubuntu. Mau dikasih, kalau bisa kasih yang paling baru 20.04 atau minimal versi 16.04. Jelas ya? Hari ini itu tugasnya, tolong di-prepare dulu, koordinasi dengan anggotanya, gimana nanti baginya, Pak kirim pulsa atau gimana, serah, ada yang nalangi atau gimana, langsung kalian, siapa yang minta di pertemuan berikutnya sudah ada username password buat masuk ke VPS-nya. Ya, jadi nanti kalian kan dikasih itu, alamat IP sekian, nanti biasanya pakai SSH. Nah, ini kan yang kayak gini, kalau enggak, kadang kalau enggak diajari di kuliah itu kan enggak akan belajar gitu. Jadi nanti kalian akan apa ya, nyeting servernya itu pakai SSH. Nah, jadi nanti dikasih alamat IP-nya, bisa pakai putih ini, sumber yang putih ini. Nah, ini bagi yang nanti langsung mau setup sendiri ya. Jadi nanti download putihnya kalau di Windows, nanti masukkan alamat IP-nya, kemudian username sama password-nya. Alamat IP itu alamat IP public servernya tadi, nanti akan dikasih kalian. Jadi akan dikasih alamat IP public, dikasih user sama password. Biasanya SSH-nya ini di sana sudah aktif. Kalau Ubuntu itu SSH sudah langsung aktif. Ya. Nah, setelah nanti bisa masuk ke servernya, nanti ada ini tadi, apa aja yang harus dilakukan. Ya, install ini, Apache, install PHP, install MySQL. Nanti saya kasih linknya, ikuti aja. Lah tinggal copy paste, tinggal running kan. Nanti nggak tahu ya versi berapa nanti yang dikasih ya, tapi sama aja sebenarnya. Nah, nanti pakai ini yang tutorial ini. Jadi LAM, Linux, Apache, MySQL, PHP. Nah, tinggal ngikut ini sudo apt-get update, diupdate dulu, kemudian setelah diupdate dia akan download yang dari repository terbaru. Kemudian nanti kalau udah oke, diinstal Apache-nya pakai ini. Install. Udah pernah megang Linux belum? Nah, ini setting firewall-nya. Ada setting firewall-nya juga. Nah, nanti ini baru install Apache-nya. Nah, nanti akan kalau diakses alamat IP publicmu tadi, dia akan muncul kayak gini. Nah, yang kedua nanti install MySQL-nya. Jadi nggak semudah kayak kalian install SAMPP di Windows ya. Nah, yang seperti ini kalau nggak pernah dilakukan juga kagok nanti waktu kerja. Install MySQL, diinstal MySQL-nya. Karena semuanya layar hitam gitu. Nah, terus yang ketiga install PHP-nya. Nah, kalau udah seperti ini, gimana nih caranya meletakkan file dan lain-lain? Ada nantilah, makanya kita di kuliah ini nanti sambil belajar itu. Nah, ini yang belum adalah install PHP admin. Jadi sebenarnya MySQL-nya sudah keinstall, cuma cara insert datanya di layar hitam kan agak susah. Sehingga kita bisa install nih, ada linknya juga di sini untuk install PHP admin-nya. Ini pilih yang paling baru 16. Yang paling baru itu versi 20.04. Nah,
Ya, makanya nanti minimal pakai 1604. Persis stabilnya berapa, Pak? Apa? Persis stabilnya. Nggak jelas. Persis stabilnya yang berapa? 2004 LTS ya. 20.04. Yang Tanya ke stabil. sellernya ya. Bisa nggak diinstal Ubuntu server 20.04. Nah, LTS itu bukan ITS, LTS. Nah, nanti akan keluar PHP MyAdmin-nya. Kalau kalian bisa melakukan ini, nanti PD nanti kalau magang atau waktu kerja suruh install bangun server, ya ini caranya kayak gini. Ya. Kira-kira gitu. Tolong ini semangat ya, jadi dilakukan biar kita benar-benar dapat ilmunya semua gitu loh. Jadi walaupun pandemi pun ini sangat bisa dilakukan gitu loh. Nggak ada alasan sebenarnya. Jadi silakan untuk ketua kelompok langsung koordinasi, kemudian langsung aja dieksekusi, terus nanti bisa ngakses servernya. Gitu. Nah kalau pengen coba-coba langsung boleh tanya nanti di grup WA, langsung tanya-tanya aja, tanya saya langsung tak. Oke, jelas sampai sini? Pak, izin saya mau nanya. Ya. Ini kan saya udah buka GTP kemarin, kebetulan bekas elektronika saya dapat kredit dari fakultas. Ini kalau misalkan ini saya coba buat VM instance, untuk spesifikasinya itu tadi yang low-nya itu harus ngambil server Indonesia atau Singapura aja? Untuk apa? VM instance-nya, virtual machine instance-nya. Oh, kamu pakai GCP dong? Iya, kemarin ada sisa kredit soalnya dari fakultas. Pakai Indonesia aja kenapa? Bisa kan sekarang ada Indonesia. Ada yang Jakarta, tapi itu low banget untuk spesifikasinya. Masa sih? Sama aja dengan pilihannya. Pakai yang E2 kalau salah, mesin engine-nya. Apa pilihannya? Kan di Compute Engine ya? Compute Engine, kan ada banyak pilihannya itu. Iya. Pilihannya sama kok. Maksudnya untuk tipe-tipe komputernya sama aja antar wilayah itu. Ya kalau nggak bisa Indonesia ya Singapura lah. Oke, ada yang lain? Pak, ini jadinya pakai Ubuntu 20, Pak ya? Ubuntu 20.04 ya. Tanyakan ke sellernya. Siap. Was, udah Siap. cek sellernya. Siap, Pak. Makasih. Nah, ini saya izin share screen ya, Pak. Nggak bisa, Ding. Nggak apa-apa, share screen aja biar tahu semua. Sambil belajar. So, yang lain biar sambil belajar. Ini kan udah instance ya. Ini kan regionnya Jakarta mana? Asia Jakarta. Nah, masuk ke zona. Ini kita belum mengatur root-nya ya. Itu nanti diatur root-nya dari kita apa gimana, Pak? Nggak perlu, nanti udah otomatis. Nggak usah, pakai default aja berarti ya? Oke, ini berarti default-nya aja. Nah, ini seriesnya E2 aja cukup. Nah, itu kok. Nah, ini cuma 4 GB. Kira-kira cukup atau mau pakai? 4 GB besar no. Lah yang di Bukalapak tadi berapa giga? 1 giga malah. Tapi ini yang share core, Pak. Jadi dibagi, bukan yang standar. Itu ini kan ibaratnya virtual divirtualin lagi. Oh, yang standar berapa? Yang standar? Yang standar 8 GB. Pakai yang share itu nggak apa-apa. Yang pakai yang share atas itu nggak apa-apa. Share core nggak apa-apa. Yang paling kecil lah pokoknya. Berarti image-nya tadi apa? Ubuntu ya? Ubuntu. Ubuntu yang terbarunya 16 20 itu, 20 LTS itu. 04 20 04 LTS itu.
atasnya itu loh. Oh ini. Kuat kayaknya. Ini Dan 10 ikut GB itu cukup aja, ya? level itu aja. Pak, bagusnya SSD apa standar ya? SSD. Terserah, nggak itu ngefek sih. SSD ya boleh. Itu kreditmu masih banyak toh. Ada 45, berapa gitu lagi. Kalau Pokok saya salah. nggak dikit berarti itu. Iya, soalnya Ya, kemarin dapat. Nah ini di itu kalau dicentang semua aja, cincang oh, ya. semua. Udah langsung, create. Nah ini teman-teman ini pakai GCP ini ya. Kalau kalian ini pakai kartu kredit ya Mas ya? Enggak, saya dapat dari fakultas kemarin Pak untuk mata kuliah elektronika. Maksudnya ini kamu pakai email kampus? Iya, ini email kampus. Nah, coba teman-teman coba ya, sobat jenenge si Pawas dan lain-lain, coba pakai Google Cloud, bisa nggak ini yang studentnya UB, bisa nggak ya? Kalau yang Azure bisa. Kakak kelas kemarin pakai Azure itu bisa. ini kan belum di setting ya. Ini kalau misalkan kita akses juga dia masih kosong, blank. Harus kamu install dulu. Ini berarti sekarang langsung kamu install SSH aja itu apa gimana? Ya, pakai SSH itu. Nanti si siapa ya, Fawas atau siapa yang lain, coba register pakai Azure yang sudah pasti bisa itu Azure. Atau kalian mau nyoba GCP juga boleh. Kalau Azure itu butuh ini validasi mahasiswa, paling nggak butuh waktu seminggu mungkin ya, nggak tahu. Ini cobaan ya. Tapi tetap beli yang ini tadi biar nggak nunggu gitu. Nah itu namanya SSH ini. Nah kalian nanti bisa masuk ke sini tapi lewat Tadi bukti nanti. passwordnya saya belum ubah. Aveiro 8 GB ya harganya ya beda Ro. Cari yang 1 GB aja, yang 8 GB harganya yang mahal itu. Pokoknya yang paling murah, cari yang paling murah. Nah nanti kalian akan masuk ke sini nih Re. Pakai SSH tadi. Nah proses instalasinya ya di layar hitam ini. Ya, tinggal ngikuti yang tadi itu, di copy, paste, di enter, gitu aja. Ini berarti langsung install Apache aja di dalamnya ya? Ya, install LAMPP tadi. Link LAMPP. Pakai yang dari DigitalOcean tadi itu bagus itu tutorialnya. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan nggak? Ini pakai GCP ini Pak, harus punya kartu kredit dulu ini Pak. Harus apa, Was? Punya kartu kredit. Nah ya itu, saya kayaknya kok nggak bisa. Makanya pakai ini aja, Azure aja. Azure itu bisa, karena kita sudah buktikan di kelas kemarin. Tahu ya Azure, Microsoft Azure. Nah ini Pak, seperti ini Pak. Kalau kamu pakai Genius bisa. Ada yang pakai Genius nggak? Saya pakai Genius Card. Saya pakai jenis juga Pak. Ini masalahnya nanti kena itu Pak, automatic pay. Iya, cuma nanti dikembalikan. Kalau nggak salah cuma dipinjam $1, terus nanti dikembalikan lagi. Oh. Berarti pakai ini aja murah Pak. Iya. Iya. Kamu nggak apa-apa. Temenmu gimana?
Wes gini aja, saya bebaskan. Yang punya nggak harus ya. Pokoknya yang punya kartu kredit atau pinjam pakai ini aja karena gratis nanti. Ya, tapi yang nggak punya sama sekali ya itu tadi pakai itu tadi ya. Bisa kan ya? Si sama Zidan, Iqbal, Aditya, Zuldan, Warid, Emir, tolong didiskusikan sama temennya ini satu kelompok. Ini nanti nilai tugas saya ambil dari sini, kelompokan ini juga. Ini PayPal bisa connect rekening Indonesia ya? Kalau banknya Bisa, Pak. bisa, Pak. Kalau Visa dan Master. Nah ini bisa ini, Was. Paling enak sebenarnya pakai Genius itu. Buat rekening Genius itu kan langsung dikirim lewat pos. Nah, ini jenis saya, Pak, ini, Pak. Oh, itu Genius. Ini Kalau Genius, kalau saya- Genius langsung dari Genius saya bisa, nggak perlu ke PayPal. Cuma ini nanti aja, Pak. Nanti dilihat teman-teman. Ya wes. Tolong yang lain diajari loh, Mas, teman-teman itu. Ajarin apa, Pak? Ajarin bikin Genius. Jadi guys, sebelum kamu bikin jenius itu siapkan beberapa kartu seperti KTP. Apabila diminta NPWP, silakan diberikan NPWP-nya. Kalau belum punya, silakan daftar online dulu. Oke. Oke, saya sarankan ke ketua kelompok masing-masing. Ini cara biar gratis pakai kartu kredit atau pakai Genius. Tapi ya kalau punya. Kalau nggak punya, wes langsung beli yang di Bukalapak yang tadi. Saya kasih linknya yang tadi. Oke, pertemuan hari ini cukup itu aja. Saya serahkan ke kalian, asinkron ya. Pokoknya next meeting, semua Anda bisa SSH login ke server masing-masing. Mau servernya GCP, Azure, terserah. Atau yang tadi terserah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Bentar, sambil saya absen.